Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Natasha Putri, NIM 1903368. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konsep supervisi pendidikan. Secara analogi, supervisi itu terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Nah, super itu artinya adalah segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Kata kedua yaitu vision, yaitu pandangan. Kemudian, orang yang melakukan supervisi itu dinamakan dengan supervisor, sedangkan kegiatannya itu dinamakan dengan supervisi. Nah, konsep dari supervisi itu adalah konsep pembinaan yang kategorinya ilmiah, yang memenuhi 3 persyaratan, yaitu sistematik, objektif, dan instrumen khusus sebagai alat untuk mencatat atau mendeteksi. Supervisi adalah sebuah proses usaha yang tujuannya untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan secara kontinu, secara terus-menerus terhadap pertumbuhan siapa? Terhadap pertumbuhan para guru, baik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian ada salah satu pendapat dari Parten and Wagner yang menyatakan bahwa supervisi itu sebagai suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari secara bersama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Lalu kita akan membahas tujuan dari supervisi pendidikan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memberikan pelayanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas. Kemudian, ada menurut beberapa pakar yang terkait dengan supervisi pendidikan ini, yaitu mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, yaitu meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Berbagai prinsip dalam supervisi pendidikan, menurut beberapa ahli ada 4 prinsip. Prinsip utama, yaitu yang pertama ada prinsip saintifik atau prinsip ilmiah. Yang kedua itu ada prinsip demokratis, yang artinya setiap orang itu berhak menerima pelayanan yang sama. Lalu prinsip ketiga adalah prinsip kerjasama. Dan prinsip keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif, dalam rangka membangun sesuatu yang lebih baik. Nah, prinsip ini juga disebut dengan prinsip progresif, yaitu proses memajukan atau mengembangkan ke level yang lebih baik. Lalu ada juga yang menyebutnya dengan prinsip inovatif, yang artinya mengupayakan dengan adanya pembaharuan, adanya inovasi, dan adanya hal-hal baru dari proses supervisi tersebut. Nah, ada juga yang namanya prinsip aman, yaitu memberikan rasa aman bagi yang dilayani. Ada lagi namanya fungsi reflektif. Ini adalah prinsip untuk memberikan kesempatan kepada supervisor dan yang disupervisi. Kemudian ada namanya prinsip negatif, yaitu prinsip yang memberikan dampak terhadap supervisi itu sendiri. Nah, terdapat berbagai prinsip negatif ini. Ada beberapa prinsip negatif ini yang harus dihindari, yaitu supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter,
Yang kedua, supervisi tidak boleh mencari kesalahan. Dan supervisi juga tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Begitu juga dengan prinsip negatif supervisi lainnya. Misalnya, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil. Supervisi juga tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari supervisi pendidikan. Menurut Surijen, terdapat 8 fungsi dalam supervisi, yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas pengalaman. Keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif di sekolah. Yang kelima itu ada memberikan fasilitas termasuk penilaian. Yang keenam, menganalisis situasi kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota. Dan yang kedelapan, yaitu memberikan wawasan yang luas dan terintegrasi satu sama lain. Lalu, bagaimana peranan supervisi pendidikan ini? Sebagai supervisor, itu dapat berperan sebagai koordinator, sebagai pemimpin kelompok, evaluator, dan supervisor juga bertindak sebagai konsultan. Lalu terakhir kita akan membahas tentang objek-objek dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, menurut Olivia, pada prinsipnya meliputi 3 domain, yaitu yang pertama, memperbaiki pengajaran. Pengajaran ini harus diperbaiki untuk yang lebih baik. Nah, yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan staf. Sedangkan menurut beberapa sumber, objek supervisi ini dibagi menjadi 4, yaitu untuk pembinaan kurikulum. Yang kedua, untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk pengembangan staf. Yang keempat, untuk pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang